Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmidar dari Prodi PAI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hamzah Pansuri Kota Subul Salam Aceh. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Kerajaan Besar Abad Pertengahan Safawiyah. Latar belakang berdirinya Kerajaan Safawah. Awal kerajaan ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabila, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah yang diambil dari nama pendirinya, Safi al-Din, dari tahun 1252 sampai 1334 Masehi, dan nama itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi politik. Bahkan nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan. Menurut Hasan Nasution, di Persia muncul suatu dinasti yang kemudian merupakan suatu kerajaan besar di dunia Islam. Ada beberapa kemajuan peradaban Islam pada masa kerajaan Safawiyah. Yang pertama, kemajuan di bidang politik dan pemerintahan. Sebagaimana lazimnya kekuatan politik suatu negara ditentukan oleh kekuatan angkatan bersenjata, pembenahan administrasi negara, penguatan sistem pertahanan ibu kota, dan hubungan diplomasi dengan negara lain, serta menjaga agar tidak terjadi perpecahan. Yang kedua, kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan. Kemajuan di bidang ekonomi dan perkembangan perdagangan Safawi terjadi setelah Kepulauan Burman dikuasai dan nama pelabuhan Gumrun dirubah menjadi Bandar Abbas. Sebagaimana pelabuhan utama ini menjamin kehidupan perekonomian Safawi. Yang ketiga, kemajuan di bidang sosial dan kemasyarakatan. Pada zaman pemerintahan Khudabanda di Isfahan telah dibangun 162 masjid, 48 perguruan, karavan series, dan tempat pemandian umum yang seluruhnya dibangun oleh Tahmab Shah Abbas sebagai pelanjut keduanya, berhasil membuat Safawi secara keseluruhan menjadi negara yang hidup makmur, terhindar dari perang yang biasanya terjadi, sehingga pada masa Abbas pertama dinyatakan sebagai puncak keemasan negara tersebut. Yang keempat, kemajuan di bidang politik dan iptek. Sepanjang sejarah Islam, Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sejumlah ilmuwan selalu hadir di majelis istana, yaitu Baha al-Dina al-Syirazi, generasi ilmu pengetahuan, Sadar al-Din al-Syirazi, filosof, dan Muhammad al-Bakir Ibnu Muhammad Damed, filosof, ahli sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi tentang kehidupan lebah. Yang kelima, kemajuan di bidang kesenian. Kemajuan arsitektur ditandai dengan berdirinya bangunan megah yang memperindah Isfahan sebagai ibu kota kerajaan ini. Sejumlah masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan yang memanjang, dan ada juga sekolah seni lukis Timuriah yang berada di Hart dan dipindahkan Tbilisi pada tahun 1510 Masehi oleh Ismail. Bahkan dari sekolah ini terbit sebuah buku yang berjudul Syekh Nameh, atau buku tentang raja-raja yang membuat sekitar 250 lukisan. Yang keenam, kemajuan di bidang pemikiran dan filsafat. Dan yang ketujuh, paham keagamaan. Ismail Haidar atau Khalifah pertama mengklaim dirinya sebagai titisan para imam Syiah, penjelmaan Tuhan, sinar ketuhanan dari imam yang tersembunyi dari Imam Mahdi. Dinasti Safawi bukanlah kerajaan yang serta-merta dibangun atas kekuasaan. Berawal dari sebuah pandangan agama dalam bentuk tarekat di Ardabil atau Azerbaijan. Kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawiyah. Adapun sebab-sebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawiyah adalah: satu, adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Berdirinya kerajaan Safawi yang bermadzhab Syiah merupakan ancaman bagi kerajaan Utsmani, sehingga tidak pernah ada perdamaian antara dua kerajaan ini.
Yang kedua, terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Safawi yang juga ikut mempercepat proses kehancuran kerajaan ini. Raja Sulaiman yang candu narkotik, yang menyenangi kehidupan malam selama 7 tahun, tidak pernah sekalipun menyempatkan diri menangani pemerintahan. Dan yang ketiga, pasukan Hulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas ternyata tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi seperti semangat Rizi Bals. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki ketahanan mental karena tidak disiapkan secara terlatih dan tidak memiliki bekal rohani. Kemerosotan aspek militer ini sangat besar pengaruhnya terhadap lenyapnya ketahanan dan pertahanan kerajaan Safawi. Dan sebab-sebab runtuhnya kerajaan Safawiyah. Yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani yang dikarenakan perbedaan kesalahpahaman yang dipegang oleh kerajaan ini. Yang kedua, kurangnya perhatian raja terhadap persoalan sosial kemasyarakatan dan kerakyatan atau kenegaraan. Yang ketiga, terjadinya dekadensi moral yang melanda sebagian pemimpin atau kerajaan Safawi. Yang keempat, pasukan Hulam, budak-budak, tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi karena lemahnya sistem pemerintahan dinasti Safawi yang diciptakan oleh Syekh Abbas. Dan yang kelima, terjadinya konflik internal dalam bentuk perebutan kekuasaan di kerajaan keluarga istana. Dalam pembahasan-pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada masanya kerajaan Safawi ini berasal dari tarekat Safawiyah. Dinamakan Safawiyah karena pendirinya yang bernama Syekh Ishaq Safiuddin. Awal tarekat ini didirikan untuk mengislamkan Mongol yang beragama Buddha. Dengan semakin berkembangnya tarekat ini, maka timbullah keinginan para pengikut menjadi penguasa dan